Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata tentang siswi SMK asal Medan yang viral melahirkan bayi di warung. Bingung siapa ayahnya, hingga membuat polisi kaget. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Malam itu, udara kota Medan terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara dedaunan pohon, dan deru kendaraan yang sesekali lewat di kejauhan. Di sebuah warung kecil di sudut jalan yang jarang dilalui, suasana tampak tenang, hampir tak ada aktivitas. Warung itu dikelola oleh seorang pria parubaya, Pak Joko, yang selama bertahun-tahun telah menjual berbagai macam makanan ringan dan minuman hangat. Saat itu, warung sedang sepi. Hanya ada seorang wanita muda yang duduk di sudut ruangan, tampak termenung dan gelisah. Aulia Lestari, seorang siswi SMK berusia 19 tahun, tampak terbungkus jaket tebal yang agak besar untuk tubuhnya. Matanya tampak kosong, seolah merenung jauh ke dalam pikirannya. Namun, ada yang berbeda pada malam itu. Sesekali, ia tampak menahan napas, seperti merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menjalar dari perutnya. Aulia memegang perutnya dengan cemas, dan ekspresinya berubah menjadi panik. Tidak mungkin, gumamnya pelan sambil mencoba berdiri. Ia merasa tubuhnya tak lagi bisa diajak bekerja sama. Kontraksi yang datang semakin kuat, dan Aulia tahu bahwa ia tak punya banyak waktu lagi. Di luar warung, tidak ada siapa-siapa yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Tidak ada yang tahu bahwa Aulia sedang berjuang sendirian untuk menghadapi kelahiran yang tidak terduga. Air matanya mulai mengalir, tetapi Aulia mencoba menenangkan diri. "Aku bisa menghadapinya," bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun, rasa sakit semakin tak tertahankan, dan akhirnya Aulia terjatuh ke lantai, melahirkan bayi itu di tempat yang tak terduga. Pak Joko, yang mendengar suara terjatuh dari dalam, segera mendekat. "Ada apa, Neng?" tanyanya dengan nada bingung. Tapi saat ia masuk ke dalam warung, wajahnya langsung berubah pucat. Ia melihat Aulia terbaring di lantai, tubuhnya gemetar, dan bayi yang baru lahir tergeletak di sampingnya. Pak Joko terkejut dan panik. "Ya Allah, apa yang terjadi ini?" serunya sambil mencoba mendekati Aulia. Aulia hanya terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Di matanya terlihat kebingungan yang mendalam, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Kenapa aku? Kenapa ini bisa terjadi?" Aulia bertanya pada dirinya sendiri, seolah berharap ada jawaban dari dunia yang tak mengerti dirinya. Pak Joko mencoba untuk meminta pertolongan. "Neng, kamu nggak bisa begini. Kita harus bawa kamu ke rumah sakit," teriaknya. Namun Aulia hanya menggeleng lemah. "Tidak, Pak. Saya tidak bisa. Saya bingung. Saya nggak tahu harus bagaimana," jawab Aulia dengan suara serak. Pak Joko semakin panik. Ia segera menghubungi petugas medis dan polisi. Tak lama, beberapa orang datang untuk membantu Aulia dan bayinya. Bayi itu dibawa dengan cepat ke rumah sakit, sementara Aulia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di luar warung, berita kejadian itu segera menyebar. Warga yang penasaran mulai berdatangan, dan banyak dari mereka yang tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. "Siapa dia? Apa yang terjadi?" tanya seorang wanita yang berdiri di antara kerumunan. Aulia, yang kini duduk di ruang pemeriksaan, tampak gelisah. Polisi yang sedang memeriksa kasusnya merasa bingung dengan situasi yang ada. Bribka Ardi, salah seorang polisi yang menangani kasus ini, menatap Aulia dengan serius. "Aulia, kamu harus bicara. Siapa ayah dari anak itu?" tanyanya dengan lembut, berusaha membuat Aulia membuka diri. Aulia menunduk. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Saya tidak tahu, Pak," jawabnya dengan suara lirih.
Polisi terdiam sejenak. Maksudmu? Tanya Bribka Ardi dengan nada bingung. Aulia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saya sudah berhubungan dengan lebih dari 5 pria selama beberapa bulan terakhir. Saya tidak tahu siapa yang benar-benar ayahnya. Bribka Ardi terkejut. 5 pria? Tanyanya. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Iya, Pak. Saya tidak tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Mereka semua datang dan pergi begitu saja. Jawab Aulia. Suaranya penuh penyesalan. Keheningan melanda ruangan itu. Polisi lainnya hanya saling pandang, terperangah dengan jawaban Aulia. Ini bukan kasus biasa. Ada begitu banyak kebingungan, dan Aulia tampak terperangkap dalam dilema yang tak dapat ia atasi. Berita tentang kejadian ini mulai tersebar ke seluruh kota Medan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Aulia? Mengapa dia bisa terjebak dalam situasi yang begitu rumit? Dan lebih penting lagi, siapa yang akan bertanggung jawab atas bayi yang baru lahir itu? Keesokan harinya, suasana di kantor polisi terasa lebih tegang dari biasanya. Berita tentang Aulia dan kejadian yang terjadi di warung kecil itu telah menyebar luas. Setiap orang membicarakan kisahnya, mencoba mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meskipun banyak spekulasi, Aulia tetap dalam kebingungannya. Setiap kali ditanya tentang siapa ayah dari bayi itu, Aulia hanya bisa menggelengkan kepala, semakin terjebak dalam dilema yang semakin rumit. Aulia duduk di kursi pemeriksaan. Tangannya gemetar. Bribka Ardi, polisi yang menangani kasus ini, memandangnya dengan penuh perhatian. Aulia, kami harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas anak itu. Ini bukan hal yang bisa kamu sembunyikan begitu saja, kata Bribka Ardi, suaranya lembut namun tegas. Aulia menatap kosong ke meja di depannya. Saya tidak tahu, Pak. Saya bingung, jawabnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Bagaimana saya bisa tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab jika semuanya berjalan begitu cepat? Lanjut Aulia, air mata kembali mengalir di pipinya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kenapa kamu memilih untuk diam? Tanya Bribka Ardi, tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Aulia menarik napas panjang dan menundukkan kepalanya. Saya takut. Takut jika semuanya terbongkar. Takut jika orang-orang mengetahui semua yang saya lakukan. Jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Di luar ruangan, beberapa polisi lainnya berkumpul, mencoba mengumpulkan informasi lebih lanjut. Ini makin rumit, kata salah satu polisi dengan cemas. Jika ada lebih dari 5 pria, siapa yang bisa disalahkan? Apa ini kasus pemerkosaan? Atau hanya sebuah hubungan yang tidak jelas? Bribka Ardi terdiam sejenak, memikirkan kata-kata yang baru saja didengar dari Aulia. Ada sesuatu yang lebih dari ini, gumamnya. Dia menyembunyikan sesuatu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di luar kantor polisi, orang-orang mulai datang dan berkumpul. Beberapa di antaranya adalah pria-pria yang sebelumnya disebutkan oleh Aulia. Mereka datang dengan harapan bisa mengetahui kebenaran. Masing-masing dari mereka merasa mereka memiliki hak untuk mengklaim sebagai ayah dari bayi itu. Namun, saat mereka tiba, mereka hanya menemukan kebingungan di antara mereka. Jadi, siapa yang benar-benar ayahnya? Tanya seorang pria, tampak gelisah. Apa mungkin saya yang bertanggung jawab? Kata pria lainnya, dengan rasa ingin tahu yang besar. Semua pria itu merasa cemas. Tidak tahu siapa yang harus dihadapi dan apa yang harus mereka lakukan. Ini semakin membingungkan, kata seorang pria yang tampak lebih tua, yang juga datang ke kantor polisi. Aulia, dia memang tidak pernah memberitahu siapa yang seharusnya menjadi ayah. Tapi kami semua memiliki alasan masing-masing untuk merasa terhubung dengannya. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang sebenarnya ayahnya? Di ruang pemeriksaan, Aulia menundukkan kepalanya, merasa semakin tertekan. Bribka Ardi kembali bertanya, Aulia, siapa yang terakhir kamu ajak berhubungan? Siapa yang lebih dekat denganmu dalam beberapa bulan terakhir? Aulia tampak bingung, dan sejenak terdiam.
Saya tidak bisa. Saya tidak tahu lagi siapa yang terakhir, jawabnya dengan nada putus asa. Keadaan semakin kacau, dan Aulia merasa tak lagi memiliki tempat untuk berpaling. Bayi yang dilahirkannya kini terbaring di rumah sakit, tanpa siapa yang benar-benar mengaku sebagai ayahnya. Sementara itu, para pria yang datang ke kantor polisi semakin merasa bingung, saling berselisih tentang siapa yang benar-benar berhak mengklaim sebagai ayah dari bayi itu. Sementara itu, polisi terus menggali lebih dalam, berusaha mencari kebenaran di balik kisah yang penuh misteri ini. Setiap jawaban dari Aulia sepertinya hanya menambah kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Aulia? Siapa yang bertanggung jawab atas bayi itu? Apakah semua ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Beberapa hari berlalu sejak kejadian yang mengguncang warga kota Medan. Berita tentang Aulia dan kelahiran bayinya yang misterius terus menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Polisi semakin mendalami kasus ini, tetapi setiap jawaban yang diberikan oleh Aulia justru menambah kebingungannya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Aulia begitu bingung, bahkan tidak bisa mengenali siapa ayah dari bayinya. Hal ini semakin membingungkan ketika Aulia tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Di kantor polisi, Bribka Ardi merasa semakin frustrasi. Ia sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Aulia, tetapi jawaban yang diterimanya selalu ambigu. Aulia tampaknya menutupi sesuatu yang lebih besar. Namun apa itu? Bribka Ardi duduk di meja dengan tangan yang diselipkan di antara rambutnya. Aulia, kamu harus berbicara. Kita sudah berusaha keras untuk membantu kamu, tapi kalau kamu terus diam, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kata Bribka Ardi dengan suara berat. Matanya tajam memandang Aulia yang duduk di kursi di hadapannya. Aulia menunduk, menghindari tatapan polisi yang terus menunggu penjelasan. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, Pak. Saya benar-benar bingung, jawabnya dengan suara gemetar. Saya tidak tahu siapa yang harus saya percayai. Semua orang yang datang ke saya, mereka hanya datang begitu saja dan pergi begitu saja. Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Bribka Ardi menghela napas panjang. Aulia, ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Bayi itu, dia tidak bisa tumbuh tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Kamu harus memberi penjelasan. Aulia menatapnya. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Saya takut jika semua ini terbongkar, Pak, ucapnya dengan suara pelan. Saya takut orang-orang akan membenci saya. Saya tidak tahu siapa yang ayahnya. Lebih dari 5 pria yang pernah ada dalam hidup saya, dan semuanya merasa terikat dengan saya. Mereka semua datang, dan saya tidak tahu harus memilih siapa. Bribka Ardi terdiam sejenak, terkejut dengan pengakuan Aulia yang semakin membuka lapisan-lapisan dari rahasianya. 5 pria? Tanya Bribka Ardi, tak bisa membayangkan bagaimana bisa Aulia terperangkap dalam kebingungan yang begitu besar. Ayah, 5 orang yang berbeda. Saya tidak tahu siapa yang terakhir, jawab Aulia, suaranya hampir putus. Semua pria itu datang begitu saja, dan saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi begitu cepat. Saya hanya ingin merasakan kasih sayang mereka. Tapi sekarang, saya bingung siapa yang ayah dari anak itu. Lanjut Aulia, tangisnya semakin tak terbendung. Bribka Ardi memandang Aulia dengan rasa prihatin yang dalam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sembunyikan begitu saja, Aulia. Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Itu adalah hak bayi itu. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak hanya akan menyakiti dirimu sendiri, tetapi juga bayi itu. Namun, Aulia hanya terdiam, tidak mampu memberikan jawaban yang lebih jelas. Dia merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Setiap kali ia mencoba mengingat, hanya ada wajah-wajah pria yang datang dan pergi dalam hidupnya, tetapi tak ada satupun yang benar-benar meninggalkan jejak yang jelas. Semua rasa takut dan kebingungannya bercampur aduk. Sementara itu, di luar ruangan, 5 pria yang telah disebutkan oleh Aulia, kini berdiri dalam antrean untuk memberikan keterangan. Mereka semua tampak gelisah.
saling menatap dengan rasa bingung yang sama. Masing-masing merasa berhak atas bayi itu, tetapi tidak ada yang bisa memberikan kepastian. "Apakah benar bayi itu milikku?" tanya salah satu pria dengan cemas. Suaranya bergetar. "Saya sudah merasa dekat dengannya. Tapi kenapa Aulia tidak memberitahuku sebelumnya?" "Ini makin rumit," ujar pria lainnya dengan nada frustrasi. "Bagaimana bisa kami semua merasa terikat, tetapi tidak tahu siapa yang benar-benar ayahnya?" Di antara mereka, seorang pria yang lebih tua terlihat sangat cemas. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya saling tuduh seperti ini," katanya, mencoba menenangkan situasi yang semakin panas. Di tengah kebingungannya, Aulia mulai merasa tercekik oleh banyaknya orang yang mencari jawaban darinya. Setiap hari, dia semakin merasa kesepian dan terpojok, karena dia tidak tahu siapa yang harus dia pilih atau percayai. Dengan perasaan itu, dia hanya bisa menunggu, berharap suatu saat semuanya akan menjadi lebih jelas. Namun, semakin hari semakin banyak yang bertanya, siapa yang sebenarnya ayah dari bayi itu? Apakah ada orang yang bisa membantu Aulia keluar dari kebingungannya? Dan lebih dari itu, apakah bayi itu akan tumbuh tanpa mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab? Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, dan Aulia semakin terperangkap dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Semua orang di sekitar mulai menuntut jawaban, tetapi ia hanya bisa terdiam. Tidak hanya polisi, tetapi juga para pria yang merasa terlibat dalam hidupnya. Mereka datang satu persatu, menuntut keterangan dan mengklaim hak mereka atas bayi itu. Setiap hari, Aulia merasa semakin tenggelam dalam kebingungannya yang dalam. Di ruang pemeriksaan, Bribka Ardi kembali menatap Aulia dengan serius. "Aulia, kami tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus mengambil tanggung jawab. Kami butuh jawaban, Aulia," kata Bribka Ardi dengan tegas. Aulia menundukkan kepalanya. Suaranya serak saat ia mencoba berbicara. "Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi," jawabnya pelan. "Saya hanya ingin semuanya selesai. Tapi saya tidak tahu siapa yang ayah dari anak itu. Saya bingung, Pak, sangat bingung." Bribka Ardi menatapnya dengan penuh empati. "Aulia, kamu tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Bayi itu membutuhkan kepastian. Kita semua butuh kepastian. Siapapun yang benar-benar ayahnya, kita harus mengetahuinya." Aulia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang semakin deras. Saya tidak bisa memilih, Pak," ucapnya terbata-bata. "Semua pria itu datang dengan harapan mereka, dan saya tak bisa menghentikannya. Saya hanya merasa terjebak." "Saya tahu ini sulit," kata Bribka Ardi dengan lembut, mencoba memberi sedikit kenyamanan. "Tapi kamu harus kuat. Kamu bisa melaluinya. Untuk kamu, dan untuk bayi itu." Namun, semakin lama Aulia semakin terpuruk dalam kebingungannya. Setiap hari yang berlalu semakin terasa berat, dan dirinya semakin merasa kesepian. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, mengapa ia begitu rapuh dan terjebak dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Para pria yang datang, masing-masing dengan harapan dan kebingungan mereka, tampaknya semakin menambah rasa bersalah dalam dirinya. Sementara itu, di luar kantor polisi, 5 pria yang mengklaim sebagai ayah dari bayi itu semakin saling berbicara dengan nada frustrasi. Mereka saling bertanya, siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Tiap kali mereka menghadap Aulia, mereka tidak mendapatkan jawaban pasti. Aulia hanya menggelengkan kepala, tidak tahu harus menjelaskan apa lagi. "Bagaimana bisa semuanya jadi seperti ini?" Seorang pria bertanya dengan nada putus asa. "Aulia, kenapa kamu tidak memberitahu kita siapa ayah bayi itu?" Pria lainnya bertanya, mencoba mencari alasan. Di antara mereka, seorang pria yang lebih tua, yang tampaknya lebih bijaksana, menghela napas panjang. "Kita tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar ayahnya jika Aulia terus diam seperti ini," kata pria itu. "Tapi yang pasti, bayi itu akan membutuhkan kasih sayang kita semua. Kita harus berpikir jernih, dan jangan biarkan kebingungan ini merusak kita." Namun,
Meskipun ada beberapa pria yang mencoba berpikir rasional, sebagian besar masih terperangkap dalam kebingungannya. Mereka semua merasa bahwa mereka memiliki hak untuk bayi itu, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Saat malam tiba, Aulia kembali sendirian di ruang tahanan. Pikiran-pikirannya berputar, menyusuri setiap jalan yang membingungkan. Ia mengingat wajah-wajah pria yang pernah datang dalam hidupnya, yang semua tampak menginginkan perhatian dan kasih sayang darinya. Namun kini, semua itu hanya meninggalkan kekosongan dalam hatinya. Aulia menatap jendela kecil di ruangan itu, memandangi malam yang gelap. "Apa yang harus saya lakukan?" gumamnya. Hampir tak terdengar. "Kenapa semua ini terjadi padaku? Mengapa saya harus memilih?" Namun, satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Semua yang telah terjadi tidak bisa diubah. Kini, ia hanya bisa menunggu, berharap bahwa suatu saat, semuanya akan menjadi lebih jelas. Kebingungan Aulia semakin dalam. Sementara itu, bayi yang baru lahir itu, meski tidak tahu siapa yang akan merawatnya, tetap menjadi simbol dari segala kerumitan dan misteri yang belum terpecahkan. Setiap hari yang berlalu, semakin banyak yang bertanya-tanya, siapa ayah dari bayi itu? Dan apakah Aulia akan bisa menghadapinya? Minggu-minggu berlalu, dan situasi semakin rumit. Aulia semakin merasa tertekan oleh banyaknya pertanyaan yang datang kepadanya. Setiap kali ia keluar dari ruang tahanan, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ingin tahu lebih banyak tentang siapa ayah dari bayi itu. Namun, jawabannya tetap sama, membingungkan dan tak jelas. Sementara itu, di luar kantor polisi, 5 pria yang merasa terlibat semakin merasa putus asa. Mereka tidak tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab, dan mereka merasa cemas karena Aulia tidak bisa memberikan jawaban pasti. Beberapa dari mereka mulai saling bertengkar, menyalahkan satu sama lain. "Kenapa Aulia tidak pernah memberitahu siapa ayahnya?" tanya seorang pria dengan nada frustasi. Pria lainnya, yang sudah beberapa kali mendekati Aulia untuk meminta penjelasan, menggelengkan kepala. "Saya sudah mencoba mendekatinya, tapi dia hanya diam saja. Tidak ada yang bisa kami dapatkan dari dia," jawabnya. Nada suaranya dipenuhi rasa kesal. Di tengah kekacauan itu, Bribka Ardi kembali dipanggil untuk memimpin penyelidikan lebih lanjut. Ia merasa semakin cemas, karena waktu terus berjalan dan tidak ada jawaban pasti yang muncul. Aulia tampaknya semakin terkunci dalam dirinya sendiri, tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. "Aulia, kami membutuhkan jawaban. Kamu tidak bisa terus bersembunyi dalam kebingungan ini." "Apa yang kamu sembunyikan?" tanya Bribka Ardi dengan sabar, berusaha menggali lebih dalam. Aulia, yang duduk di kursi pemeriksaan, menundukkan kepala, seolah tidak memiliki energi lagi untuk melawan pertanyaan-pertanyaan yang terus datang. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi," jawabnya pelan. "Saya hanya merasa hancur. Pak, saya terjebak dalam sebuah situasi yang tak bisa saya atasi." Bribka Ardi melihat Aulia dengan penuh empati. "Aulia, kami ingin membantu kamu, tapi kamu harus membuka diri. Kami tidak bisa mengerti jika kamu terus menutupi semua ini." Aulia mengangkat wajahnya, matanya yang lelah menatap Bribka Ardi. "Saya tidak tahu siapa yang ayahnya. Saya takut jika semuanya terbongkar. Saya tidak tahu harus bagaimana," ucapnya dengan suara yang hampir hilang, tetapi penuh dengan perasaan yang sangat mendalam. Di luar, pria-pria yang merasa terlibat dengan Aulia semakin merasa bingung. Mereka merasa seolah-olah dunia mereka runtuh, dengan bayi yang tak diketahui siapa ayahnya. Beberapa pria mulai mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan Aulia, mencoba menemukan petunjuk yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Mereka bertanya kepada teman-teman Aulia di sekolah, mencari tahu siapa yang lebih sering berada di dekatnya, berharap menemukan jawaban. Namun, Aulia tetap bungkam. Setiap kali ia bertemu dengan mereka, ia hanya bisa menundukkan kepala, tidak sanggup memberikan jawaban apapun. Waktu terus berjalan, dan Aulia semakin tenggelam dalam kebingungannya. Ia merasa terisolasi,
kesepian, dan takut menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Di rumah sakit, bayi itu terus dirawat dengan penuh perhatian oleh petugas medis. Meskipun tak ada yang tahu siapa ayahnya, bayi itu tetap diberi kasih sayang yang pantas diterima oleh seorang anak. Namun, semakin lama Aulia terdiam, semakin banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Aulia bisa terperangkap dalam keadaan seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebingungannya? Pencarian yang dilakukan oleh para pria yang terlibat, serta penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, tampaknya belum menemukan titik terang. Aulia masih menjadi sosok yang penuh dengan rahasia. Setiap kali orang bertanya, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada penjelasan yang keluar dari mulutnya. Apa yang akan terjadi dengan Aulia dan bayi itu? Akankah ada seorang pria yang akhirnya mengklaim dirinya sebagai ayah? Ataukah Aulia akan terus terperangkap dalam kebingungannya, tanpa ada yang mampu membantu? Hari-hari berlalu, dan kota Medan masih dipenuhi dengan bisik-bisik tentang Aulia dan kelahiran bayinya yang misterius. Setiap hari, lebih banyak orang datang untuk mencari jawaban, termasuk para pria yang mengklaim diri sebagai ayah dari bayi itu. Namun, tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Semua semakin rumit, semakin kacau. Di dalam kantor polisi, Bribka Ardi kembali mengumpulkan para pria yang terlibat. Mereka duduk di kursi dengan ekspresi bingung dan cemas. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya salah satu pria dengan suara penuh kekhawatiran. "Kami semua merasa terhubung dengan Aulia, tetapi tidak ada satupun dari kami yang tahu siapa ayah bayi itu." Bribka Ardi menghela napas, menatap para pria di depannya. "Kalian semua harus bersabar. Aulia tidak bisa memberikan jawaban sekarang, tapi kami terus berusaha untuk menemukan kebenarannya. Semua ini perlu waktu," jelasnya, meskipun ia pun merasa kebingungan. Di ruang tahanan, Aulia masih terdiam, duduk di sudut ruangan, jauh dari kerumunan yang mengelilinginya. Setiap hari yang berlalu semakin menambah beban yang ia rasakan. Bayinya berada di rumah sakit, dirawat oleh para medis, tapi Aulia merasa tak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa seolah-olah semua keputusan yang diambilnya selama ini hanya mengarah pada kehancuran. "Aulia, kamu harus kuat," suara Bribka Ardi tiba-tiba terdengar di luar pintu ruang tahanan. "Kamu bisa melalui ini. Tapi kami butuh bantuanmu. Kami ingin membantu kamu, dan kita bisa menemukan siapa yang ayahnya. Kamu harus berbicara." Aulia tidak menjawab. Ia hanya memandang ke lantai, tak tahu harus mulai dari mana. Semua yang terjadi begitu cepat. Pria-pria yang datang ke hidupnya, harapan-harapan yang tumbuh begitu saja, dan akhirnya berakhir dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Seandainya dia bisa memutar waktu, dia ingin menghindari semuanya. Tetapi kenyataan tidak bisa diubah. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua yang mengenal Aulia datang ke kantor polisi. Namanya Pak Harun, seorang tetangga yang sudah lama mengenal keluarga Aulia. "Aulia, dia baik-baik saja?" tanya Pak Harun dengan cemas kepada polisi yang berada di ruang depan. Bribka Ardi menjawab, "Kami sedang berusaha mencari jawaban, Pak. Kami sedang mencoba untuk menggali lebih dalam." Pak Harun menunduk, tampaknya berpikir keras. "Aulia, dia bukan orang jahat, tapi dia memang sangat kesulitan dalam memilih jalan hidupnya," ujarnya, kemudian melanjutkan, "Saya tahu, Pak Ardi, dia bingung. Banyak yang datang ke hidupnya, semua pria itu memberikan perhatian, tetapi Aulia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki." Bribka Ardi mengangguk, mendengarkan penjelasan Pak Harun dengan penuh perhatian. "Kami harus memahami Aulia, Pak. Setiap orang yang datang ke hidupnya memiliki pengaruh besar, tapi kita harus menemukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab." Di rumah sakit, bayi yang baru lahir itu terus dirawat dengan penuh kasih sayang. Meskipun tanpa tahu siapa yang akan menjadi orang tuanya, dia masih layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Para perawat menjaga bayi itu dengan penuh perhatian, tetapi mereka pun merasa ada sesuatu yang belum lengkap. Tanpa ayah, tanpa ibu yang bisa memberikan jawaban,
Bayi itu seolah menjadi simbol dari sebuah misteri yang masih belum terpecahkan. Para pria yang merasa terlibat tetap berusaha mencari tahu. Mereka terus berdatangan ke rumah sakit, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. "Saya tidak tahu apakah saya ayahnya," kata salah satu pria dengan ragu, "tapi saya akan terus mencari jawaban." Namun, semakin hari semakin jelas bahwa tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Semua pria itu merasa terikat dengan Aulia, tetapi mereka juga merasa terjebak dalam kebingungannya. Apa yang terjadi pada Aulia? Kenapa dia tidak bisa memilih salah satu dari mereka? Semua pertanyaan itu terus menghantui mereka. Di dalam ruang tahanan, Aulia akhirnya mulai berbicara lebih terbuka dengan Bribka Ardi. Saya hanya ingin semuanya selesai, Pak," kata Aulia. Suaranya bergetar. "Tapi saya takut jika saya mengungkapkan kebenaran, semuanya akan berubah. Saya tidak tahu siapa ayahnya. Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Bribka Ardi menatap Aulia dengan penuh empati. "Kamu harus berhenti menyalahkan dirimu, Aulia. Apapun yang terjadi, kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Bayi itu tidak bersalah. Kamu juga tidak bersalah." Aulia menatap Bribka Ardi dengan tatapan kosong. "Saya hanya ingin tahu, siapa yang harus bertanggung jawab? Semua yang datang ke saya, semua yang saya buat ini semua salah," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Keadaan semakin menegang. Aulia semakin terperangkap dalam kebingungannya. Para pria yang datang juga semakin tidak tahu harus berbuat apa. Waktu terus berjalan, dan semua orang terus menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Seiring berjalannya waktu, Aulia semakin terperangkap dalam kebingungannya yang mendalam. Meskipun ia telah membuka dirinya sedikit demi sedikit, jawabannya masih tetap samar dan tidak memberi kejelasan. Semua orang yang terlibat, keluarga, polisi, bahkan para pria yang mengaku sebagai ayah, semakin cemas dan bingung. Tak ada yang tahu bagaimana cara melanjutkan semua ini. Di dalam ruang tahanan, Aulia duduk terdiam. Hatinya terasa hampa, dan kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. "Kenapa saya harus melalui semua ini?" gumamnya pelan. "Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya harus memilih di antara mereka?" Bribka Ardi, yang sudah mulai memahami beban yang dipikul oleh Aulia, melangkah masuk ke dalam ruangan. "Aulia, kamu tahu bahwa kami tidak bisa terus begini. Kami perlu kebenaran. Kami perlu tahu siapa yang bertanggung jawab atas bayi itu. Bukan hanya untuk bayi itu, tapi juga untuk kamu," katanya, dengan suara yang lebih lembut namun tetap penuh harapan. Aulia menatap Bribka Ardi dengan tatapan kosong. "Saya tidak tahu, Pak," jawabnya, suara serak. Saya hanya merasa terjebak dalam semuanya. Lebih dari 5 pria datang ke hidup saya, memberi perhatian, memberi harapan. Tapi sekarang, saya hanya bingung. Saya tak tahu siapa yang harus saya pilih." "Semua ini tidak mudah, Aulia," kata Bribka Ardi, berusaha untuk lebih memahami. "Kamu tidak bisa terus merasa bersalah atau terjebak dalam kebingungan ini. Bayi itu, dia membutuhkan kamu. Kita semua butuh jawaban." Namun, meskipun kata-kata itu penuh pengertian, Aulia merasa tak mampu memberi jawaban yang diinginkan. Ia hanya merasa semakin terhimpit. Setiap kali ia mencoba mengingat wajah-wajah pria itu, ia merasa semakin jauh dari jawabannya. Apakah salah satu dari mereka benar-benar ayah dari bayi itu? Atau apakah semuanya hanya ilusi yang ia ciptakan sendiri? Di luar ruang tahanan, kerumunan pria yang merasa terlibat dengan Aulia semakin bertambah. Mereka merasa terpecah, saling berpandangan dengan kebingungannya. Setiap pria berharap untuk mendapatkan jawaban, namun tak ada satupun yang bisa memecahkan teka-teki ini. "Saya datang untuk memastikan bahwa saya bertanggung jawab," ujar seorang pria yang sudah beberapa kali menemui Aulia, terlihat semakin bingung. "Tapi jika saya tidak tahu, bagaimana saya bisa bertanggung jawab?" Pria lainnya menimpali. "Apakah ini semua hanya kebetulan? Kenapa tidak ada yang jelas?" Sementara itu, di rumah sakit,
Bayi yang dilahirkan Aulia dirawat dengan penuh kasih sayang. Meskipun tidak ada yang bisa mengklaim ayahnya dengan pasti, para perawat terus merawatnya dengan penuh perhatian. Setiap hari bayi itu semakin tumbuh, namun tetap menjadi simbol dari semua kebingungan yang melanda. Di ruang rumah sakit itu, sebuah petunjuk baru muncul. Seorang perawat yang menjaga bayi tersebut memperhatikan sesuatu yang aneh, sebuah tanda lahir yang ada di tubuh bayi itu. Tanda itu cukup unik dan bisa menjadi petunjuk yang sangat penting. Namun, perawat itu tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun, karena ia tahu bahwa ini bisa memperburuk keadaan. Bayi itu sudah cukup menjadi misteri besar, dan ia tidak ingin menambah kerumitan lebih lanjut. Bribka Ardi mendapatkan informasi tentang hal tersebut, dan memutuskan untuk segera memeriksanya. Kami harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi, katanya pada dirinya sendiri, sambil berjalan menuju rumah sakit. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita ungkap. Setelah tiba di rumah sakit, Bribka Ardi bertemu dengan perawat yang menangani bayi itu. "Apa yang kamu temukan?" tanya Bribka Ardi dengan serius. Perawat itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Ada tanda lahir yang cukup aneh di tubuh bayi itu. Ini bisa jadi petunjuk, tapi saya khawatir jika kita membuka semuanya, situasi akan semakin membingungkan. Bribka Ardi menyadari bahwa setiap petunjuk yang ada kini semakin membuat semuanya terasa semakin rumit. Setiap hari yang berlalu menambah kebingungannya. Namun, satu hal yang pasti, jawaban itu masih jauh, dan semakin banyak yang ingin mencari tahu. Aulia, di tengah kebingungannya, merasa seolah berada di persimpangan jalan. Setiap pilihan yang diambil terasa salah. Semua orang menginginkan jawabannya, tetapi Aulia merasa tak mampu memberikan apapun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang bertanya, siapa yang akan mengambil tanggung jawab atas bayi itu? Dan, lebih penting lagi, siapa yang akan memberikan jawaban atas semua kebingungannya? Keadaan semakin mencekam, dan semua orang merasa bahwa jawaban semakin jauh dari jangkauan. Aulia semakin tenggelam dalam kebingungannya, bersembunyi di balik dinding ketidakpastian yang ia buat sendiri. Meskipun pihak kepolisian terus menggali informasi lebih dalam, jawaban tetap tidak kunjung datang. Setiap hari, pria-pria yang mengklaim sebagai ayah dari bayi itu semakin gelisah, sementara Aulia tetap bungkam. Bribka Ardi kembali memanggil Aulia untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia berharap, mungkin, setelah beberapa waktu dan pertemuan, Aulia akan lebih terbuka. Namun, saat ia memasuki ruang pemeriksaan, Aulia sudah duduk dengan ekspresi lelah yang semakin terlihat jelas. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. "Aulia," Bribka Ardi memulai dengan hati-hati. "Kami tahu ini berat, tapi kamu harus berbicara. Semua ini tidak bisa terus begini. Kami membutuhkan penjelasanmu." Aulia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih dipenuhi keputusasaan. Saya sudah mencoba, Pak. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana," jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Setiap pria yang datang, mereka membawa harapan mereka. Tapi saya hanya bingung, Pak. Saya tidak tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Jika kamu terus begini, ini akan semakin sulit, Aulia," kata Bribka Ardi dengan nada lembut, mencoba memberinya sedikit harapan. "Kamu tidak bisa terus bersembunyi dalam kebingungan ini. Bayi itu membutuhkan kepastian. Dia tidak bisa tumbuh dengan ketidakpastian ini." Aulia menarik napas dalam-dalam dan menunduk. "Saya tahu, Pak," ujarnya lirih. "Tapi saya merasa seperti saya membuat kesalahan besar. Semuanya berjalan begitu cepat, dan saya tidak tahu siapa yang benar-benar ayahnya. Saya takut jika saya mengatakan kebenaran, semuanya akan berakhir lebih buruk." Di luar ruang pemeriksaan, para pria yang terlibat semakin frustasi. Mereka semakin merasa terjepit dalam kebingungannya. Salah satu dari mereka, yang sejak awal tampak paling gelisah, akhirnya tidak bisa menahan emosi dan berjalan menuju ruang tahanan. "Saya harus berbicara dengan Aulia," katanya dengan penuh tekad. "Saya harus tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab."
Ini sudah cukup lama berlarut-larut. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pria lain mencoba menghentikannya. Kita semua ingin tahu, tapi ini bukan cara yang benar. Kita harus sabar dan menunggu proses. Namun pria itu tidak mendengarkan. Ia membuka pintu ruang tahanan dan langsung masuk. "Aulia!" teriaknya. Suaranya keras dan penuh emosi. "Berhenti menyembunyikan semuanya. Kamu harus memberitahu kami siapa ayah dari bayi itu." Aulia terkejut mendengar teriakan itu dan langsung berdiri. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Apa yang kamu katakan?" jawabnya dengan gemetar. "Saya sudah bilang, saya tidak tahu siapa ayahnya. Apa yang kamu inginkan dariku?" Pria itu melangkah maju, mencoba mendekat. "Saya ingin kebenaran. Semua ini sudah cukup. Kami sudah cukup lama menunggu dan kami tidak bisa terus terjebak dalam kebingungan seperti ini." Bribka Ardi yang mendengar keributan segera masuk dan memisahkan mereka. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya. Wajahnya penuh ketegangan. "Aulia, tenanglah. Ini bukan saatnya untuk bertengkar." Pria itu menatap Bribka Ardi dengan mata penuh amarah. "Kami hanya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Aulia harus berhenti berbohong. Kami semua punya hak atas bayi itu." Aulia menangis. Suaranya serak. "Saya tidak berbohong. Saya hanya bingung. Saya tidak tahu siapa yang ayahnya," jawabnya dengan penuh keputusasaan. Bribka Ardi berusaha menenangkan suasana. "Dengar, kita semua ingin menemukan jawaban. Tapi cara seperti ini hanya akan semakin memperburuk keadaan." Namun, meskipun Bribka Ardi berusaha menjaga ketenangan, suasana semakin memanas. Aulia semakin merasa terpojok, dan semakin banyak yang mendesaknya untuk berbicara. Setiap kali ia mencoba untuk memberi penjelasan, semakin banyak yang merasa bahwa ia menutupi sesuatu yang lebih besar. Keadaan semakin sulit dikendalikan. Semua orang yang terlibat merasa seolah-olah mereka berada dalam labirin kebingungan yang tak ada ujungnya. Aulia merasa semakin lelah. Tidak tahu bagaimana cara keluar dari kekacauan ini. Setiap kali ia mencoba untuk menjelaskan, semakin banyak kebingungannya yang terungkap, namun tak ada yang memberikan jawaban pasti. Kebingungan semakin menjadi-jadi. Apakah Aulia benar-benar tidak tahu siapa ayah dari bayinya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan? Semua orang bertanya-tanya, sementara Aulia hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ketegangan semakin merasuki setiap sudut kota Medan. Semua orang merasa terperangkap dalam kebingungannya. Aulia, yang terus diguncang oleh pertanyaan dan tekanan dari semua pihak, semakin merasa tidak bisa melanjutkan. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin lelah, namun hatinya masih dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Di dalam ruang tahanan, Aulia hanya bisa duduk diam, tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Setiap kali ia menatap sekelilingnya, ia merasa dinding-dinding ruangan itu semakin menyempit. Setiap pertanyaan, setiap desakan untuk memberi penjelasan, hanya membuatnya semakin tenggelam dalam rasa terpojok yang tak tertahankan. "Saya tidak tahu siapa ayahnya, Pak," ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar, mata merah karena menangis. "Saya hanya bingung. Mereka semua datang dengan harapan mereka, dan saya tidak bisa memilih." Bribka Ardi, yang sudah mulai lelah dengan penyelidikan yang tak kunjung menemui titik terang, menghela napas panjang. "Aulia, kita tidak bisa terus begini. Bayi itu tidak bisa tumbuh dalam ketidakpastian. Kamu harus memberi jawaban." Aulia menatap Bribka Ardi dengan tatapan kosong. "Bagaimana saya bisa memberi jawaban jika saya sendiri tidak tahu? Saya merasa semuanya salah, Pak," jawabnya. Bibirnya bergetar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kekacauan ini, seorang pria datang dengan membawa informasi yang mengejutkan. Namanya Rafael, seorang teman lama Aulia yang selama ini tidak diketahui terlibat dalam kejadian ini. Ia datang dengan membawa sebuah surat yang akan mengubah semuanya. "Saya tahu ini mungkin terlambat,
ujar Rafael dengan nada serba cemas. Tapi saya pikir sudah waktunya untuk memberitahukan semua orang. Bribka Ardi menatap Rafael dengan penuh perhatian. Apa yang kamu tahu tentang semua ini? Tanya Bribka Ardi, rasa penasaran mengalir dalam suaranya. Rafael menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengeluarkan surat itu dan memberikannya kepada Bribka Ardi. Aulia tidak ingat semuanya dengan jelas. Tapi saya tahu siapa yang bertanggung jawab. Saya sudah mencoba menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan. Tetapi sekarang saya merasa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Surat itu ternyata berisi pengakuan dari Rafael, yang mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu pria yang terlibat dalam hubungan dengan Aulia beberapa bulan lalu. Namun, ada kejutan besar di balik pengakuannya. Rafael menyebutkan bahwa dia mungkin bukan satu-satunya yang terlibat, tetapi ada kemungkinan besar bahwa ia adalah ayah dari bayi tersebut. Bribka Ardi memandang surat itu dengan serius, mencoba mencerna apa yang baru saja ia baca. Jadi, kamu mengaku sebagai ayah bayi itu? Tanya Bribka Ardi dengan hati-hati, mencoba memastikan. Rafael mengangguk perlahan. Saya rasa saya harus bertanggung jawab. Tapi saya juga tahu bahwa ini semua sangat rumit. Saya ingin membantu, tetapi saya tidak ingin menyakiti siapapun dalam prosesnya. Aulia, yang mendengar percakapan itu dari jauh, tidak bisa menahan tangisannya. Ia merasa terkejut, bingung, dan hancur. Ternyata, jawabannya sudah ada di depan mata. Namun kebingungannya selama ini membuatnya tidak bisa melihatnya. Rafael. Aulia bergumam pelan. Suaranya serak. Kamu benar-benar merasa seperti itu? Kamu yakin? Rafael menatap Aulia dengan penuh perhatian. Saya tidak tahu apakah saya ayahnya dengan pasti, Aulia. Tetapi saya rasa kita harus tahu kebenarannya. Untuk bayi itu. Untuk kita semua. Aulia terdiam, memandang Rafael dengan tatapan yang sulit dibaca. Semua yang terjadi begitu cepat, dan ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak ada ujungnya. Namun, ada secercah harapan yang mulai muncul. Mungkin ini adalah jalan keluar dari semua kebingungannya. Bribka Ardi menghela napas, mencoba meredakan ketegangan yang semakin meluas. Aulia, sekarang kamu tahu. Ada yang siap bertanggung jawab. Kita bisa mulai mencari kepastian. Namun, meskipun surat itu memberikan titik terang, Aulia masih merasa terperangkap dalam rasa bersalah dan kebingungannya. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil kini akan memengaruhi banyak orang, dan tidak ada jalan kembali. Tapi satu hal yang pasti, bayinya kini memiliki satu orang yang siap memberikan kasih sayang dan perhatian yang sangat dibutuhkan. Kebenaran itu akhirnya terungkap, tetapi jalan ke depan masih dipenuhi dengan tantangan. Aulia harus menghadapi kenyataan, meskipun ia tidak siap untuk melangkah ke depan. Kebenaran akhirnya mulai terungkap, tetapi Aulia masih merasakan beban yang berat di pundaknya. Meskipun Rafael mengungkapkan dirinya sebagai pria yang mungkin menjadi ayah dari bayi itu, Aulia merasa seperti terperangkap dalam labirin kebingungannya yang tak pernah berujung. Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil, semakin menambah rasa takut dan penyesalan dalam dirinya. Di kantor polisi, suasana sedikit lebih tenang setelah pengakuan Rafael. Aulia kini duduk dengan diam, menatap kosong ke depan. Rafael berdiri di sampingnya, tampak lebih tenang dari sebelumnya, meskipun jelas ada kekhawatiran di matanya. Aulia, kata Rafael dengan suara pelan, mencoba meraih perhatian Aulia. Kita akan menghadapi ini bersama. Bayi itu butuh kita berdua. Aulia menoleh ke arah Rafael. Namun tatapannya kosong. Tapi saya tidak tahu apakah ini benar. Rafael, saya tidak tahu jika saya benar-benar bisa percaya pada semua ini. Jawabnya dengan suara serak. Semua yang terjadi begitu cepat. Dan saya hanya merasa kehilangan arah. Rafael menghela napas panjang, mencoba untuk memberikan sedikit ketenangan. Saya tidak tahu jawabannya, Aulia, tapi saya di sini untuk membantu. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar penuh harapan, Aulia masih terjebak dalam kebingungannya.
Dia merasa seperti berada di persimpangan jalan, dengan banyak pilihan yang terbuka di depannya, namun semuanya terasa begitu berat. Sementara itu, bayinya yang terbaring di rumah sakit, perlahan-lahan tumbuh, menjadi simbol dari segala ketidakpastian yang ada. Setelah beberapa hari, Aulia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi bayi itu di rumah sakit. Saat ia masuk ke ruang perawatan, matanya langsung tertuju pada bayi yang terbaring di sana. Wajah kecil itu tampak tenang, tanpa tahu betapa rumitnya dunia yang baru saja ia masuki. Aulia duduk di samping tempat tidur bayi, mengusap tangan kecilnya dengan lembut. "Maafkan Mama," bisik Aulia pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu siapa ayahmu, dan aku tidak tahu bagaimana kita bisa melewati semua ini." Rafael berdiri di belakang Aulia, melihat dengan penuh perhatian. "Kita akan melalui ini bersama-sama, Aulia. Kamu tidak sendirian," katanya, dengan suara yang penuh harapan. Namun, Aulia hanya bisa terdiam, memandang bayi itu, yang tampaknya tidak akan pernah mengerti kerumitan dunia di sekitarnya. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Aulia dan Rafael memutuskan untuk bertemu dengan pihak keluarga. Aulia tahu bahwa keputusan ini sangat besar, dan ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Keluarganya, yang selama ini tidak mengetahui apa yang terjadi, kini harus menerima kenyataan yang tidak mudah. Di ruang tamu rumah Aulia, suasana terasa tegang. Keluarganya duduk dengan cemas, menunggu penjelasan dari Aulia. "Ibu, Ayah," Aulia memulai dengan suara gemetar. "Ada yang harus kalian ketahui. Saya melahirkan seorang bayi, dan saya tidak tahu siapa ayahnya." Ibu Aulia, yang tampak terkejut, menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Apa yang kamu katakan, Aulia? Kamu tahu siapa ayah bayi itu, bukan?" tanyanya, suaranya penuh dengan kebingungannya. Aulia menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Saya tidak tahu, Ibu. Ada lebih dari 5 pria yang datang ke hidup saya, dan saya tidak bisa memilih siapa yang benar-benar ayahnya. Saya bingung, dan saya takut kalian akan membenci saya." Ayah Aulia terdiam sejenak, matanya penuh dengan perasaan campur aduk. "Aulia, ini bukan hal yang mudah untuk kita terima," katanya dengan suara berat. "Tapi yang terpenting sekarang adalah bayi itu. Kita harus berpikir dengan kepala dingin." Meskipun keluarganya terkejut, mereka akhirnya menerima kenyataan dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa Aulia membutuhkan dukungan, dan bayi itu juga membutuhkan mereka. Keluarganya memutuskan untuk bekerja sama, mencoba mencari jalan keluar yang terbaik untuk Aulia dan bayinya. Namun, Aulia merasa semakin tertekan. Setiap hari yang berlalu, ia semakin merasa terjebak dalam labirin kebingungannya. Apakah ia benar-benar bisa mengandalkan Rafael untuk membantu? Apakah bayi itu akan menerima kasih sayang dari seseorang yang tak tahu siapa ayahnya? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Sementara itu, polisi terus menyelidiki kasus ini, berharap bisa menemukan jawaban yang lebih jelas. Namun, Aulia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Setiap keputusan yang ia ambil kini akan mengubah hidupnya dan hidup bayi itu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Waktu terus berjalan, dan setiap hari yang berlalu semakin menambah berat beban yang dirasakan Aulia. Kehidupan yang selama ini ia jalani kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap langkah yang ia ambil semakin menyulitkan, dan tidak ada jalan yang terlihat jelas untuk keluar dari kebingungannya. Bayi itu, yang semakin tumbuh dengan kehadiran penuh kasih sayang dari para perawat di rumah sakit, tetap menjadi simbol dari semua kerumitan yang melanda hidup Aulia. Setiap kali ia mengunjunginya, hatinya semakin berat. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Rafael, yang semakin merasa terikat dengan Aulia dan bayinya, tetap setia berada di sampingnya. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. "Aulia," katanya suatu hari, saat mereka duduk bersama di rumah, "kita harus mengambil keputusan. Ini tidak bisa terus begini.
Bayi itu membutuhkan kepastian. Kita juga butuh kepastian. Aulia menatap Rafael dengan tatapan kosong. Saya tidak tahu apakah saya bisa memilih. Rafael, semua ini, semuanya begitu membingungkan. Saya merasa seperti saya sedang membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Rafael meraih tangan Aulia dengan lembut. Kamu tidak sendiri, Aulia. Saya di sini untuk kamu. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang keluarga yang kita buat untuk bayi itu. Aulia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika semua ini berakhir lebih buruk dari yang kita bayangkan? Rafael tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu masa depan, Aulia. Tapi kita harus berani mengambil langkah pertama. Pada saat yang sama, di luar rumah mereka, keluarga Aulia mulai merasakan dampak dari kejadian ini. Mereka melihat anak mereka semakin terpuruk dalam kebingungannya. Meskipun mereka berusaha memberikan dukungan, mereka tahu bahwa keputusan yang diambil Aulia tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga kehidupan mereka sebagai keluarga. Ibu Aulia, yang selama ini selalu memberikan nasihat penuh kebijaksanaan, memutuskan untuk berbicara dengan Aulia. Aulia, katanya dengan suara lembut, kamu tahu kami selalu mendukungmu. Tetapi kamu harus mengambil keputusan yang tegas. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan kadang-kadang kita harus menerima kenyataan, meskipun itu berat. Aulia menatap ibunya dengan air mata yang hampir tak bisa ditahan. Saya tidak tahu harus memilih siapa. Ibu, semua orang yang datang ke hidup saya memberikan harapan mereka. Tapi saya tidak bisa memilih siapa yang benar-benar ayah dari bayi ini. Ibu Aulia menunduk, lalu meraih tangan Aulia dengan penuh kasih sayang. Kamu harus memilih. Aulia, ini bukan hanya tentang siapa ayahnya. Ini tentang siapa yang akan ada untuk bayi itu. Siapa yang akan memberi kasih sayang yang dia butuhkan. Dan kamu, Aulia, sudah membuat langkah besar dengan memutuskan untuk menghadapinya. Aulia terdiam, merasa seolah-olah hatinya terbelah. Semua kebingungannya, semua rasa takut dan kesedihan yang ia rasakan, terasa semakin berat. Tetapi ibu dan keluarganya memberi dukungan, meskipun mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil tidak mudah. Di kantor polisi, Bribka Ardi dan rekan-rekannya terus menyelidiki kasus ini. Mereka merasa semakin dekat dengan kebenaran, namun tetap belum menemukan jawaban pasti. Para pria yang mengaku sebagai ayah juga semakin cemas, berharap Aulia segera memberikan keputusan. Namun, mereka tahu bahwa Aulia hanya bisa memilih salah satu dari mereka, dan itu bukan keputusan yang mudah. Aulia akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Rafael dan keluarga di rumah sakit. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi kenyataan. Ketika ia memasuki ruang perawatan bayi, semuanya terasa sepi dan tenang. Bayi itu terbaring di tempat tidur. Wajahnya tampak damai tanpa beban. Aulia, Rafael berkata lembut, ini adalah langkah pertama kita. Bayi ini membutuhkan kita. Kita harus berani untuk memilih, meskipun itu tidak mudah. Aulia menatap bayinya, dan air mata kembali mengalir di pipinya. Saya tahu, jawabnya pelan. Saya hanya ingin yang terbaik untuknya. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga harapan, Aulia akhirnya memutuskan untuk memberitahu keluarga dan Rafael siapa yang akan bertanggung jawab atas bayi itu. Keputusan itu, meskipun sulit, adalah langkah yang harus diambil. Rafael, Aulia berkata dengan suara bergetar, saya memilihmu untuk menjadi bagian dari hidupnya. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya percaya kamu bisa memberinya kasih sayang yang dia butuhkan. Rafael mengangguk, matanya penuh dengan rasa haru. Saya akan menjaga dia, Aulia. Kita akan melalui ini bersama-sama. Aulia akhirnya bisa merasakan sedikit ketenangan di hatinya. Meskipun jalan ke depan masih penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Bayinya, yang kini memiliki ayah yang bertanggung jawab,
akhirnya bisa tumbuh dalam kasih sayang dan perhatian yang seharusnya. Setelah keputusan berat yang diambil Aulia, ada rasa lega yang mulai terasa di dalam hatinya. Meskipun ia masih dikelilingi oleh kebingungannya yang mendalam, langkah pertama untuk memberi kejelasan pada masa depan bayi itu akhirnya tercapai. Keputusan Aulia untuk memilih Rafael sebagai ayah bagi bayi tersebut adalah langkah besar yang mengubah banyak hal. Namun itu juga memberi harapan baru untuk mereka semua. Hari-hari setelah pertemuan itu, suasana di rumah sakit sedikit lebih tenang. Bayi itu tetap dirawat dengan penuh perhatian, dan Aulia, yang kini mulai menerima kenyataan, menghabiskan lebih banyak waktu bersama bayinya. Setiap kali ia memandang wajah kecil itu, ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang tak terjawab di dalam dirinya. Rafael, yang kini lebih terikat dengan Aulia dan bayinya, selalu ada di samping mereka. Ia membantu merawat bayi itu, memberikan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak yang tidak tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya. Namun, di balik itu semua, Rafael juga merasa bingung. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Namun ia bertekad untuk melakukan yang terbaik demi bayi tersebut. Ini baru permulaan, Aulia, kata Rafael suatu pagi, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang perawatan bayi. Kita harus tetap kuat. Kita bisa menjalani semua ini bersama-sama. Aulia menatap Rafael dengan mata penuh rasa terima kasih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, Rafael, tapi saya percaya kamu bisa melakukan ini. Kamu akan menjadi ayah yang baik untuk dia. Rafael tersenyum, meskipun ada ketegangan yang masih bisa terasa di wajahnya. Kita akan melakukannya. Semua ini akan menjadi cerita yang akan kita bagikan kepada dia nanti, ketika waktunya tepat. Namun, meskipun ada secercah harapan, perasaan Aulia masih campur aduk. Setiap kali ia berada di dekat bayinya, perasaan bersalah itu muncul kembali. Apakah saya sudah membuat keputusan yang benar? Tanyanya dalam hati. Apakah dia benar-benar akan bahagia dengan keputusan ini? Di sisi lain, di kantor polisi, penyelidikan tentang kejadian ini akhirnya mencapai titik terang. Meskipun kebenaran tentang siapa yang menjadi ayah tidak sepenuhnya jelas, Aulia telah memberikan jawaban yang cukup bagi pihak berwenang untuk melanjutkan kasus ini dengan cara yang lebih adil dan terorganisir. Polisi memutuskan untuk menghentikan penyelidikan lebih lanjut terkait identitas ayah bayi itu, mengingat bahwa Rafael telah mengambil langkah untuk bertanggung jawab dan memulai kehidupan baru bersama Aulia dan bayi mereka. Keluarga Aulia, meskipun awalnya terkejut dengan keputusan yang diambil, akhirnya menerima kenyataan dengan penuh kasih sayang. Ibu dan ayahnya, yang sempat khawatir dan bingung, sekarang mendukung keputusan Aulia untuk memilih Rafael. Kamu akan selalu memiliki keluarga di sini, Aulia, kata ibunya, menenangkan putrinya yang masih dipenuhi rasa ragu. Tidak peduli apa yang terjadi, kami ada di sini untukmu. Hari-hari berlalu, dan Aulia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun masih ada perasaan bingung dan penyesalan, ia mulai menerima bahwa setiap keputusan yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilaluinya. Bayi itu, yang sekarang menjadi bagian dari hidupnya dan Rafael, memberikan alasan baru untuk bertahan. Meskipun masa depan masih penuh dengan tantangan, Aulia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memberi bayi itu masa depan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Kini, Aulia dan Rafael memulai perjalanan mereka sebagai orang tua. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Cerita Aulia mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab, kesabaran, dan keyakinan pada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Dengan berdoa, bersabar, dan percaya bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar, kita akan mampu mengatasi setiap masalah dengan kekuatan yang diberikannya.